Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naqsabandi, wa silsilati tariqah qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah, wa silsilati tariqah syadiliyah wa usulihim wa furu'ihim. Annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ila hadrati khususan ruhi Imam Ghazali wa silsilati sanad kitab Ihya Ulumuddin, wa ila hadrati khususan ila ruhi Kyai Haji Abdul Manan, Kyai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, Kyai Haji Ahmad Shawi, Kyai Haji Profesor Adnan, Kyai Haji Muhammad Yamin, Kyai Haji Muhammad Omar Fauzi, wa ila hadrati masyayikh Lirboyo, masyayikh Kuwagian, masyayikh Mu'aid Mangguidan, masyayikh Faqih Komansilo, masyayikh Al-Ma'una Sadiya Mandufina fi Zambal wal Furaid wal Aktir wa Kulumrat wa Tibas, wa ila hadrati masyayikh Al-Munawir Rabia wa usulihim wa furu'ihim. Annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa ila hadrati ahli quburi man hadara fi hadhil majlisil mubarak wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan eyang Kanjeng Sultan Agung wa usulihi wa furu'ihi. Lahumul Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berkesempatan sebelum masuk bulan Ramadan, mungkin ini adalah pengajian kitab Ihya terakhir sebelum bulan Syawal, maka kami akan membawakan pengajian kitab Ihya pada halaman 233 jilid 1 pada bab yaitu puasa Ramadan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu utai fasal al-awwalu kang kawitan iku fil wajibati ing dalam pira-pira perkara kang wajib, was sunnah lan pira-pira perkara sunnah, az-zahirati kang zahir, wal lawazimi lan pira-pira perkara kang lazim bi ifsadi kelawan rusak poso. Jadi di dalam kitab Ihya kami telah menyampaikan di dalam pertemuan 2 tahun yang lalu bahwa seperempat Ihya itu berbicara masalah yaitu ibadah, seperempat berbicara masalah akidah, berbicara masalah tasawuf, berbicara masalah sejarah dan lain sebagainya. Ihya ini adalah kitab yang lengkap. Laulal Quran fal Ihya qoma maqamah. Andaikan tidak ada Al-Quran maka Ihya cukup untuk mengganti kedudukan Al-Quran. Saking lengkapnya Ihya Ulumuddin. Maka salah satu yang dibahas di dalam Ihya Ulumuddin itu adalah masalah puasa. Al-awwalu tawi kang kawitan iku muraqabatu awwalu syahri Ramadan. Iku muraqabatu awwali syahri Ramadan, nyedak-nyedaki awali bulan Ramadan. Wa dzalika uta mengkono-mengkono madkur iku bi ru'yatil hilali kalawan ru'yatul hilal. Fa in ghamma mangko lamun ana mendung humma fastakmala mongko becik nyempurnaake sapa man salasina ing dalam 30 apane yauman dinane. Di dalam kitab Ihya dikatakan untuk menentukan satu Ramadan maka hendaknya menggunakan ru'yatul hilal. Ihya ini bermadzhab Syafi'i. Karena bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, maka tentu kemarin telah kami sampaikan penentuan satu Ramadan wajib menggunakan ru'yatul hilal. Berbeda dengan nanti yang menggunakan hisab. Maka pertanyaannya begini, ketika pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal dengan metode ru'yatul hilal, apakah seluruh warga Indonesia itu wajib mengikuti apa yang menjadi ketetapan pemerintah?
Tentu kalau kita bermadhab Imam Asy-Syafi'i sebagaimana pemerintah menggunakan metodologi madhab Syafi'i dalam penentuan 1 Syawal, kita hukumnya wajib mengikuti aturan pemerintah seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawa Al-Kubra juz 2 halaman 47, annal madaro fis shaumi wal fitri bin nisbati li sairin nas 'alal umum bis thubuti 'indal hakim. Bagi manusia awam, bagi manusia yang tidak ahli di dalam melihat yaitu astronomi, tentu mereka harus mengikuti subutul hakim, keputusan daripada pemerintah. Wa huwa bi'adlin fis shaumi wa bi'adlaini fil fitri au bi'adati tawaturi wa bin nisbati li ba'din nas 'ala ru'yati awil i'tiqadil jazimi bil ikhbari adlin au fasikin waqa'a fil qalbi sidqah. Maka ketika pemerintah telah melakukan ru'yatul hilal dan menentukan 1 Ramadan tanggal ini, 1 Syawal tanggal ini, ketika kita bermadzhab Imam Asy-Syafi'i mengikuti pemerintah, hukumnya adalah wajib seperti itu. Nah, kemudian ketika misalnya ketika misalnya pemerintah pada suatu ketika ternyata menggunakan hisab, tidak menggunakan ru'yatul hilal. Tapi selama ini pemerintah Indonesia menggunakan hisab, hilal, tidak pernah hisab. Bagaimana? Ya, dikatakan ketika penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, ternyata pemerintah itu mengikuti pendapat Imam Ibnu Suraj, Imam Suraj atau Ahadus Syafi'iyah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Rahmatul Ummah. Apakah kita wajib mengikuti itu? Padahal setahu kita di Ihya misalnya itu menggunakan ru'yatul hilal. Bagaimana? Jawabannya adalah dikatakan oleh di dalam kitab Fatawa Sayyidil Khalili halaman 113, su'ila amma law dallal hisabu ala kitbi syahidi fi awali Ramadan au akhirihi bi an syahida fil awwali bi ru'yati hilali Ramadan wa dalla al hisabu ala kitbi syahidi wa syahida fil tsani bi ru'yati hilali Syawal wa dalla al hisabu ala kitbihi fa hal yajibu fil awwali shaum wa fil tsani al iftar. Mengikuti ketetapan dari pemerintah itu wajib dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Jika metode hisab itu memang menggunakan metode yang akurat, metode yang bisa dipertanggungjawabkan, metode yang dipakai pemerintah itu tidak pernah meleset, kira-kira begitu. Kemudian terjadi kesepakatan, terjadi ittifaq di dalam hisab, hitungannya sama. Yang ketiga, hasil hisab itu digunakan menetapkan yaitu imkanur ru'yah. Jadi apakah hisab ini pasti benar? Belum tentu benar. Maka harus menunggu imkanur ru'yah. Hanya kira-kira saja. Selama ini kan pemerintah kan di kalender ada tulisan ini 1 Syawal, ini 1 Ramadan. Itu hanya kira-kira saja. Boleh seperti itu. Kemudian syarat yang keempat adalah harus mengikuti adat yang tawatur. Hitungannya harus mengikuti adat yang memang mutawatir sifatnya. Kemudian kalau kita misalnya 1 Ramadan, sebagaimana di dalam Ihya Ulumuddin tadi telah dikatakan, andaikan 1 Ramadan itu tidak mengikuti pemerintah, tapi kita menggunakan sesuatu yang kita yakini sendiri, 1 Syawal, 1 Ramadan, bagaimana? Maka dijawab oleh beliau Imam Romli di dalam Fatawa Romlinya halaman 200, su'ila an hilali Ramadan idza tawaqqafa subutuhu 'alal hukmi farra'i idza akhbara wal mukhbir akhbara wa hallu ma jarra ma'al adalati khususan al ahla wal mukhaddarati hal yatawaqqufu shaumuhum 'ala subut au yakfi ma taqaddama. Misalnya pemerintah itu telah menetapkan 1 Syawal, 1 Ramadan tanggal ini. Ternyata kita punya keyakinan, enggak, menurut saya itu 1 Ramadan bukan itu, hilal yang tak lihat bukan itu. Walaupun pemerintah telah menetapkan
kesaksian orang lain itu tanggal itu adalah 1 Ramadan. Maka bagaimana kalau kita meyakini hilal yang kita lihat sendiri? Maka hukumnya sah. Fa'ajaba bi annahu qad u'tubira hukmul hakim liwujubi shaumi 'alal umum. Jadi keputusan hakim pemerintah itu untuk umum. 'Alal umum wa illa faman akhbarahu mautsukun birru'yah. Tapi kalau misalnya kita melihat, kita punya orang yang kita yakini, wah, aku kemarin juga melihat hilal. Sedangkan orang yang berbicara itu orang yang mausuk, orang yang bisa dipercaya, maka lazimahus shaum, boleh kita mengikuti pendapat orang tersebut. Yang penting itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita mengajak masyarakat secara umum. Orang umum tentu harus mengikuti apa yang menjadi pendapat pemerintah seperti itu. Lah kemudian misalnya tadi di dalam Ihya dikatakan bin Sya'bana, saking wulan Sya'ban, wa na'ni lan ngarepake sapa ingsun birru'yati kelawan ru'yah al ilma ing ilmu, wa yasululan hasil apa zalika mengkono-mengkono ilmu bi qauli adlin kelawan ucapane wong adil wahidin kang siji. Lah kemudian misalnya ada daerah yang memang di situ tidak mungkin melihat ru'yatul hilal. Apakah negara yang tidak bisa melihat ru'yatul hilal itu boleh mengikuti negara lain terdekat yang bisa melihat ru'yatul hilal? Contohnya timur-timur itu kan mepet Indonesia itu. Atau misalnya negara Brunei itu kan mepet Indonesia. Di sana kebetulan hilal itu enggak ketok-ketok. Bolehkah mengikuti negara Indonesia? Maka dijawab oleh beliau yaitu Imam Al-Jazar di dalam Madzhabul Arba'ah, idza sabata ru'yatul hilal biqadrin minal aqtar wajib as-shaumu 'ala sa'iril aqtar. Jadi misalnya dalam satu derajat tertentu yang sama matlak dan manzilahnya, ternyata di sana itu sudah dilihat hilal. Sedangkan di sini enggak lihat hilal tapi dekat tempatnya. Maka di tempat yang dekat itu diwajibkan melakukan puasa Ramadan sebagaimana tempat yang telah melihat hilal. La farqa bainal qarib bin jihatis subut wal ba'id idza balaghahum min tariqi mujibil shaumi. Jadi mau dekat mau jauh, yang penting satu aktor, maka wajib melakukan puasa seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait masalah tadi dikatakan di dalam Ihya, yaitu fil wajibati, yaitu kewajiban puasa. Apa sih yang menjadi wajibnya puasa? Yang pertama adalah niat. Niat itu hukumnya wajib. Lah misalnya ada orang di malam hari bulan Ramadan dia lupa niat. Niat itu memang ada dua. Ada niat menurut Imam Asy-Syafi'i itu wajib mabit setiap malam. Sedangkan menurut Imam Maliki niat itu cukup 1 Ramadan untuk 1 bulan penuh. Saya niat puasa 1 bulan penuh fardhu ta'ala. Itu Imam Maliki. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan setiap malam wajib niat untuk puasa Ramadan. Lah kalau misalnya lupa, waduh tadi malam saya belum niat, bagaimana? Maka dia wajib tetap imsak di hari tersebut. Wajib tetap imsak, tidak makan, tidak minum. Kemudian tapi karena ulama itu beda pendapat, jadi Imam Hanafi itu mengatakan niat puasa itu boleh di pagi hari. Maka menurut pendapat I'anatul Thalibin, kita dianjurkan untuk niat di pagi hari mengikuti taklid kepada imam yaitu Hanafi. Tapi artinya puasa kita tetap tidak sah menurut Imam Asy-Syafi'i. Dan nanti ketika setelah Ramadan kita wajib untuk melakukan qadha karena malamnya lupa tidak niat. Cuman biar puasanya tadi tidak muspro, maka kita taklid kepada Imam Hanafi yang mengatakan niat di pagi hari tidak jadi masalah. Beliau mengatakan wa farduhu ay as-shaumi niyatun bil qalbi wa la yushtaratu at-talaffudhu biha bal yundabu wa la yujzi'u anha at-tasahhuru wa in qasada bihi taqawi ala shaumi. Jadi kemarin telah kami sampaikan, misalnya ada orang niat
mau niat tapi ternyata ketiduran, maka pagi hari harus imsak, kemudian harus qadha di luar bulan Ramadan. Akan tetapi dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya liyahsulalahu sumhu inda Abi Hanifah wa wadihun anna mahallahu in qallada wa illa kana mutalabisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadih. Jadi biar dia itu tidak makan tidak minumnya itu ada manfaatnya, maka mending taklid kepada madzhab Imam Hanafi yang mengatakan niat puasa boleh di pagi hari seperti itu. Lah misalnya kita telah melakukan niat sebagaimana dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, niat. Tapi tadi malam itu niatku tuh benar tidak ya? Niatku sempurna enggak ya? Karena kalau niat puasa Ramadan itu harus takyin. Saya niat puasa Ramadan besok fardhu ta'ala, harus takyin, besoknya itu harus ada. Kalau puasa yang lain, saya niat puasa Senin Kamis lah, cukup itu. Tapi kalau niat puasa Ramadan harus takyin, harus lengkap. Saya niat puasa Ramadan besok fardhu lillahi ta'ala. Makanya nawaitu shauma ghadin, ada ghadinnya, ada besoknya. An adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu ta'ala. Boleh dibaca Ramadona hadhihi sanata juga boleh. Itu antara jadi dzaraf atau menjadi yaitu jar majrur menjadi mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Di dalam Hasyiah Iyanatut Thalibin mengatakan wa inna ma lam yadurra syakku ba'da firahi shaumi fi niyatihi lima syaqqatil i'adati fihi wa li annahu yutafaru fi niyatihi ma lam yutafar fiha huna. Jadi misalnya jenengan tadi malam sudah niat, wah saya sudah niat, tapi pagi-pagi tiba-tiba ragu, wah niatnya tadi itu mantep enggak ya? Niatnya itu tadi benar enggak ya? Maka keraguan-raguan benar tidaknya niat lam yadur, tidak jadi masalah, tidak menjadikan puasanya batal, puasanya tetap sah. Jadi pagi-pagi kadang-kadang kita itu digoda iblis untuk melakukan was-was. Tadi malam kamu tuh niatnya nggak mantep itu, nggak bener itu. Nah kalau kita digoda iblis, kholas lam yadur inda syafi'iyah, tidak apa-apa, puasanya tetap dianggap sah seperti itu. Kemudian ketika kita malam hari, ini juga dibahas oleh para ulama. Kita sudah niat jam 3 kita niat, ternyata jam 4 itu adalah imsaknya. Habis niat itu boleh nggak sih Pak kita melakukan hubungan badan misalnya, atau melakukan makan dan minum? Boleh, tidak jadi masalah. Sebagaimana dikatakan oleh beliau Imam, yaitu Imam Qulyubi, Ahmad ibn Muhammad Qulyubi, bahwasanya was-sahih annahu la yadurrul aklu wal jima'u ba'daha. Pendapat yang sahih mengatakan kalau sudah niat sedangkan waktu fajar shadiq itu masih lama, maka boleh melakukan senggama dengan istri. Begitu juga makan dan minum. Wa qila yadurru fayahtaju ila tajdidiha. Tapi menurut Qil ini adalah muqabil qaul sahih. Dalam metodologi berfatwa, dalam metodologi manhaj wa turuqil bahs, menentukan satu hukum, kalau ada kalimat as-sahih maka muqabilnya itu adalah khilaf qawi. Khilaf qawi itu bagaimana Pak? Khilaf qawi itu berarti pendapat itu tidak boleh difatwakan dan tidak boleh diamalkan. Khilaf qawi khilaf dhaif. Khilaf dhaifnya bagaimana? Khilaf dhaif itu khilafnya lemah. Beliau mengatakan wajib tajdidun niyah. Tapi pendapat ini tidak perlu kita ikuti. Yang sahih mengatakan enggak perlu. Jam 1 malam sudah niat, jam 3 malam jima dengan istri, apakah niatnya harus diperbarui? Enggak perlu menurut qaul sahih. Sedangkan menurut muqabil qaul sahih itu hukumnya wajib diperbaharui. Cuman pendapat itu tidak perlu kita amalkan, tidak perlu kita fatwakan. Bon. Kemudian ketika kita melakukan puasa qadha, nah ini kita masih punya kesempatan sekitar 9 hari, monggo. Yang punya utang puasa segera dibayar. Yang punya utang puasa segera dilunasi. Karena jangan sampai ketabrak bulan berikutnya. Dikatakan di dalam kitab-kitab para ulama mazhab, ketika misalnya menunda qadha Ramadan sampai bertemu dengan tahun berikutnya, maka alaihil fidyah. Dia wajib tetap qadha plus denda membayar fidyah. Bon, misalnya jenengan punya utang 10 hari ditunda, padahal nggak ada sebab, nggak ada alasan, nggak ada mani yang masyru',
penghalang yang disyariatkan. Ditunda sampai Ramadan berikutnya, kemudian dikodok setelah Lebaran, maka setiap kodok wajib membayar fidyah. Ya kodok plus 7 ons beras. Jadi nggak boleh menunda. Tapi kalau ada manik, ada penghalang, misalnya ternyata anaknya itu minta disusui, atau misalnya sakit yang amma jami as-sanah, seluruh tahunnya itu sakit, karena ada penghalang, menunda puasa tidak menjadikan sebab dia wajib membayar fidyah. Cukup qadha saja tapi tidak ada fidyah sama sekali. Dikatakan misalnya kalau kita mengqadha puasa Ramadan, besok misalnya, saya niat qadha puasa Ramadan plus niat puasa Senin Kemis, saya niat qadha puasa Ramadan plus niat puasa Sya'ban, saya niat qadha puasa Ramadan plus niat puasa Weton, saya niat qadha puasa Ramadan plus niat puasa Daud. Oh, digabung-gabung boleh apa tidak? Maka diperbolehkan dan dia mendapatkan 2 pahala jika diniatkan. Jadi yang penting wajib dan sunnah, atau sunnah dengan sunnah. Yang nggak boleh itu menggabungkan yang wajib dengan yang wajib. Dalilnya mana? Di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 306 dikatakan, qauluhu afta ila akhirih hasilul ifta al-mazkur annahu idza kana alaihi shaumu fardin qada'in au nadrin au wa auqahu fi hadhil ayyam al-muta'akkadi shaumuha hasalahu al-fardul ladzi alaihi wa hasalahu thawabu shaumil ayyam al-masnun. Jadi kalau ada orang itu punya kewajiban qadha, kemudian dia berpuasa di hari itu, delalah bertepatan dengan qadha-nya, dengan puasa sunnah yang dia rutinkan, maka fa'alaihi alaihi wa hasala lahu thawabu shaumil ayyamil masnun. Dia dapat pahala puasa qadha plus dapat pahala puasa yang disunahkan di hari tersebut. Niki boleh menggabung niat asalkan wajib dan sunnah. Sebagaimana bolehnya menggabung niat solat yang muakkotah dan solat yang ghairu muakkotah. Ini nanti urusannya Fathul Mu'in Jumat pagi ya. Boleh menggabungkan itu, dan itu adalah disepakati oleh yaitu ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian terkait masalah puasa sunnah itu diperbolehkan niatnya setelah tergelincirnya matahari boleh, sebelum tergelincirnya matahari boleh. Misalnya malam hari nggak niat, besok puasa Senin Kemis, kemudian dia itu puasa jam 10 siang baru niat, tidak jadi masalah, hukumnya sah. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Fathul Alam, la yushtaratu fi shaumi naflin tabyitun niyati bal tasihun niyatu qabla zawal. Boleh melakukan niat untuk puasa sunnah, yang penting sebelum zawal, seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak tadi kan Pak Musta'in mengatakan bolehnya niat puasa 1 bulan penuh. Kalau misalnya kita taklid itu saja bagaimana? Karena kekhawatiran ini, karena di masjid saya nggak ada tradisi baik niat bersama-sama setelah taraweh. Jadi tradisi baik itu apa? Setelah taraweh niat bersama-sama. Melafadzkan niat menurut Imam Asy-Syafi'i yundab, disunnahkan. Tapi niat itu harus dalam hati. Melafadzkan itu hanya litas hilin fil qalbi, untuk mempermudah niat kita dalam hati saja, tapi niat tetap dalam hati. Seperti usolli kita lafadzkan itu boleh dan sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i. Karena apa? Karena perkara tersebut memudahkan hatinya si musolli untuk niat di dalam hatinya sendiri. Maka sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i. Sama dengan puasa, melafadzkan dengan suara keras itu hukumnya sunnah, asalkan hatinya tetap niat untuk melakukan puasa. Sekarang bagaimana kalau kita mengikuti pendapat yang memperbolehkan puasa 1 bulan penuh? Dikatakan memang benar, Imam Malik itu mengatakan bahwa diperbolehkan melakukan puasa 1 bulan penuh dengan 1 niat. Dan kita diperbolehkan taklid kepada Imam Maliki. Taklid kepada Imam Maliki boleh. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kalau kita lupa niat, hari itu yang mana kita memang tetap wajib imsak atau puasa, itu tetap dapat pahala menurut Imam Maliki. Cuman menurut Imam Asy-Syafi'i tetap hukumnya tidak sah dan wajib
qadha. Jadi tetap wajib qadha. Cuman ben posone mboten mubadzir, tetap dapat pahala. Maka mengikuti pendapat Imam Maliki yang memperbolehkan bolehnya niat puasa satu bulan penuh. Jadi njing saya niat puasa 1 bulan penuh fardhu lillahi ta'ala. Seperti itu dianjurkan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Hasyiah Al-Qulyubi seperti itu. Kemudian kalau niat puasa yang benar itu pokoknya ada saya niat puasa Ramadan besok fardhu lillahi ta'ala, seperti itu. Yang penting ada niat itu, maka sudah dianggap sah menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian terkait masalah prediksi kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, yaitu di dalam pengarang kitab Ihya Ulumuddin, itu mengatakan bahwa Imam Ghazali ini dalam hidupnya meneliti. Beliau menulis dalam kitabnya bahwasanya fa in kana awwaluhu yaumal ahad, biasanya kalau 1 Ramadan itu dimulai hari Ahad, 1 Ramadan atau hari Rebu, fahiya lailatul tis'in wa ishrin, biasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 29 Ramadan, malam 29 Ramadan. Itu kalau 1 Ramadan itu jatuh di hari Rebu. Kalau saya lihat di kalender kemungkinan hari Selasa ya. Au yaumal isnain, kalau misalnya 1 Ramadan dimulai hari Senin, maka fahya lailatu ihda wa ishrin, biasanya malam Lailatul Qadar jatuh di tanggal 21 Ramadan. Biasanya menurut Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Au yaumis sulasa. Lah ini, andaikan puasa Ramadan itu tanggal 1-nya dimulai hari Selasa, biasanya fahya lailatul sab'in wa ishrin, malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Nah, kalau kita melihat sementara di kalender hisabnya itu tanggal 1 Ramadan hari Selasa. Ini kalau mengikuti pendapat Imam Ghazali dan tidak mundur misalnya, tidak ada pergantian, hilalnya pas, maka Lailatul Qadar jatuh di tanggal 27 Ramadan. Ini kalau dimulai hari Selasa, atau hari Jumat juga sama. Hari Jumat itu juga 27 Ramadan. Awil Khamis, kalau tanggal 1 Ramadan dimulai hari Kamis, maka biasanya fahya lailatul khamsin wa ishrin, biasanya malam Lailatul Qadar jatuh di tanggal 25 Ramadan, seperti itu. Au yaumus sabti wa hiya lailatul salasin wa ishrin, kalau malam Lailatul Qadar itu kalau tanggal 1 Ramadan itu jatuh di kalau 1 Ramadan jatuh di hari Sabtu, maka biasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 23 Ramadan. Jadi kalau kita mengikuti pendapat Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya, maka hendaknya kita semangat beribadah di seluruh Ramadan, semangat. Cuman khusus di tanggal 27 harus lebih semangat, karena katanya Imam Ghazali biasanya kalau 1 Ramadan dimulai hari Selasa, biasanya Lailatul Qadar jatuhnya tanggal 27 Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan berikutnya bahwa di dalam Ihya Ulumuddin dikatakan oleh Imam Al-Ghazali was sunan, lan piro-piro kesunatan. Kesunatan yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan banyak. Bahkan dikatakan di dalam kitab Nailul Autor, hendaknya kesunatan itu sudah kita lakukan qabla Ramadan. Jadi Sya'ban ini sudah kita lakukan. Kalau Ramadan sehari 1 juz, Sya'ban sudah 1 juz. Kalau bulan Ramadan setiap hari sedekah
bulan Sya'ban harusnya sudah isti'dad melakukan sedekah. Ini anjuran para ulama sebagaimana di dalam kitab Nailul Autar. Nah, salah satu yang disunahkan dan tidak disunahkan di bulan yang lain hanya di bulan Ramadan adalah sholat taraweh. Sholat taraweh ini adalah dianjurkan, disunahkan, dan sepakat para ulama tidak ada khilaf atas kesunatan melakukan sholat taraweh. Yang membedakan itu adalah yaitu jumlah rokaatnya. Kita harus sepakat bahwa rokaat sholat taraweh itu ulama berbeda pendapat. Cuman begini, berapa Pak minimal sholat taraweh itu? Di dalam kitab-kitab yaitu Muqaranatul Madzahib dikatakan aqallut taraweh rokaaten. Jadi paket himat itu 2 rakaat. Kalau jenengan sudah sholat 2 rakaat sudah sah lah, sholat tarawehnya sudah sah, cukup. Misalnya jenengan pengen lebih, boleh-boleh saja. Coba kita akan membaca beberapa kitab yang sudah kita ambil dari beberapa pendapat madhab. Yang pertama Imam Hanafi. Imam Hanafi beliau salah satu ulamanya Syekh Syarkhosi menulis dalam kitabnya Al-Mabsut juz 2 halaman 144, innaha 20 rakaah. Jumlahnya sholat taraweh itu 20 rakaat. Siwal witri indana. Sholat witirnya beda. Jadi 20 rakaat itu belum sholat witir. Wa qala Malik as-sunnatu fiha sittatun wa salasun. Imam Maliki mengatakan enggak 20 tapi 36 rakaat. Jadi kalau jenengan ikut pendapat Imam Hanafi berarti 20. Menurut pendapat Imam Maliki 36, seperti itu. Kemudian juga masih ulama madhab Hanafi di dalam kitab yaitu Badaidus Sana'i, kitabnya cukup besar ya, kita ada di rumah semua insyaallah. Juz 1 halaman 288 dikatakan wa amma qadruha fa 20 rakaah. Kadarnya sholat tarawih itu 20 rakaat katanya ulama Syekh Al-Hasani fi khamsi tarwihatin kullu taslimataini tarwihah. Jadi ada 5 waktu untuk istirahat. Biasanya kalau sudah 4 rakaat istirahat. Lah, tapi setiap 2 rakaat wajib salam. Dan menurut Imam Hanafi setiap 2 rakaat wajib salam. Wa hadza qaulu ammatul ulama. Dan ini menurut Imam Al-Hasani dalam kitab Badaidus Sana'i merupakan pendapat yang disepakati oleh para ulama. Kemudian kami juga mengambil dari kitab Hasyiah Ibnu Abidin yang terkenal dengan kitab Ruddul Mukhtar juz 2 halaman 46. Dikatakan wa hiya 20 rakaah wa huwa qaulul jumhur. Pendapat 20 rakaat itu adalah pendapat jumhur, pendapat yang diikuti oleh kebanyakan ulama di saat itu. Wa alaihi amalun nas syarqan wa ghurban. Dan beliau meneliti mulai dari timur, mulai dari barat, semuanya kalau salat tarawih 20 rakaat. Itu Imam Hanafi. Sekarang bagaimana di dalam kitab-kitab muktamad di dalam madhab Imam Maliki? Imam Maliki itu kitabnya banyak. Kami punya sekitar 50 kitabnya Imam Maliki di rumah insyaallah. Yang pertama kami ambil dari kitab yaitu kitab Syarah Shahir Ad-Dardir yang merupakan hasyiah daripada Alama As-Sawi juz 1 halaman 404. Dikatakan bi Ramadan wa hiya 20 rakaah. Salat sunnah tarawih di Ramadan menurut Imam Maliki sebagian ulamanya mengatakan 20 rakaat. Jadi sebagian ulama madhab Maliki muridnya mengatakan 36, sebagian muridnya mengatakan 20 rakaat. Wat tarawih yusallimu min kulli rakaatin. Setiap 2 rakaat wajib salam. Ghairu syaf'i wal witri, kecuali witir. Nah, witir 3 rakaat salam. Imam Maliki itu witirnya 3 rakaat salam. Jadi kalau ada musola atau masjid di Solo kok 3 rakaat salam, oh itu pendapat Imam Maliki, bukan madhab Syafi'i. Imam Syafi'i sholat witir harus 1 rakaat. Misalnya 2 1, 4 4 4 1. Atau misalnya 10 plus 1 itu Imam Syafi'i. Tapi kalau yang akhir itu 3 atau 5 atau langsung 11 rakaat 1 kali salam, itu pendapat Imam Maliki. Kemudian itu jadi di dalam kitab Syarah Shahir seperti itu. Kemudian kami juga mengambil pendapat dari kitab Fawaqih Ad-Dawami karya Imam An-Nafrawi bahwasanya di dalam juz 1 halaman 318
wa humul sahabatu yakumuna fihi fi zamani kana salafus salih khilafat Umar bin Khattab bi amrihi kama taqaddama fil masajid bi 10 rakaah. Para ulama melihat, para sahabat meriwayatkan sejak zaman sahabat sholat tarawih itu tidak pernah kurang dari 20 rakaat, minimal 20 rakaat, dan itu diamalkan oleh beliau mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian wahwa ikhtiyaru Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad, dan ini adalah pendapat yang diikuti oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Tapi menurut Imam Maliki, beliau berpendapat di dalam beberapa pendapatnya sittan wa salasin rakaah ghairu syaf'i wal witri. Jadi beliau lebih memilih 36 rakaat. Kemudian bagaimana pendapat ulama kita, ulama yang diikuti kebanyakan orang Indonesia, Imam Asy-Syafi'i? Kami mengambil dari beberapa kitab. Yang pertama Mukhtasar Muzani, cukup besar kitabnya. Di dalam kitab Mukhtasar Muzani, Al-Imam Al-Muzani mengatakan annal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala qol ra'aituhum bil madinati yakumuna bitis'in wa salasin wa ahabbu ilayya isyuna li'annahu ruya an Umar wa kadzalika bi Makkah yakumuna 20 rakaah yutiruna bi salasin. So Imam Syafi'i mengatakan, ini yang bilang muridnya beliau. Imam Syafi'i itu ketika mondok di Madinah, di kota Madinah, beliau melihat orang salat tarawih itu 36 rakaat. Ikut mazhab Maliki, cuman aku tidak ikut 36. Aku mengikuti pendapat 20 rakaat karena itulah yang dicontohkan oleh para sahabat, dan sahabat itu tentu orang yang di-ACC oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Sayyidina Umar. Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan bahwa sholatut tarawih minan nawafil al-muakkadati kama dalat ala dzalikal ahadits asy-syarifah al-mutaqaddimah wa hiya 20 rakaah. Sholat tarawih itu berdasarkan hadis-hadis yang banyak dan sahih serta syarif. Beliau mengatakan, Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, itu sholatnya adalah 20 rakaat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir pendapat Al-Imam Hambali. Kami yang mengambil dari kitab Al-Mughni Libni Qudamah juz 1 halaman 456. Beliau mengatakan wal mukhtar 'inda Abi Abdillah fiha 20 rakaah. Pendapat yang mukhtar dalam madhab Hambali, sholat tarawih itu 20 rakaat. Ini pendapat Hambali. Bagaimana dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan di dalam fatwanya, sabata anna Ubay bin Ka'bin kana yaqumu bin nas 20 rakaat. Sholat tarawih itu mengikuti Ubay bin Ka'ab berapa? 20 rakaat. Fi Ramadan wa yutiru bi salasin faru'a katsirun minal ulama anna dzalika huwa as-sunnah. Dan itu adalah pendapat yang sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yungkir, enggak ada yang ingkar, enggak ada yang membantah, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, umpama teng masjid jenengan ada yang berpendapat sholat tarawih itu 10 rakaat saja, enggak 16 rakaat saja, enggak 8 rakaat saja, enggak 20, enggak 30, enggak 36, enggak 50 rakaat. Terserah pendapatnya berapapun, saran saya ambil yang imamnya paling banyak rakaatnya. Jadi yang imami itu yang paling banyak rakaatnya. Misalnya Masjid Agung, ada yang berpendapat 8, berpendapat 20, berpendapat 36, semua benar, enggak jadi masalah. Semua benar, tidak boleh kita saling merendahkan, tapi ambil imam yang rakaatnya paling banyak. Seperti itu. Karena nanti kalau diambil yang rakaatnya paling sedikit, ya kasihan yang 20 rakaat sama 36 rakaat. Imamnya ambil yang paling banyak. Yang 20 rakaat mundur, yang 8 rakaat mundur. Itulah yang kemudian kebijaksanaan yang dicontohkan oleh para ulama. Itu yang ada di dalam kitab-kitabnya para ulama. Yang jelas jumlah rakaat sholat tarawih itu ulama 4 madhab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 36, ada yang mengatakan 20 rakaat. Yang jelas kita ikut 36 boleh, ikut 20 rakaat boleh, ikut selain itu boleh. Yang penting minimal 2 rakaat. Semoga Ramadan ini kita bisa lewati dengan husnul khotimah. Semoga Ramadan ini bisa kita lewati
dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini dan kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قديم يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رؤية محمد صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Makaten mugi-mugi barokah, mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu dipun paringi rezeki lancar kali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.